Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ubaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala fammika bifakhmir rasul wa tutawi'uni bi isma aqul Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersanipun para alim, para ulama sesepuh bini sepuh, wabil khusus Romo Kyai Nasruddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darus Syifa ingkang kita ajeng-ajeng barokah ilmu lan doanipun, mugi-mugi ansor sejati punika saged kompak, saged istiqomah anggenipun ngaji rezekipun halal, amin amin ya rabbal alamin. Sedaya sahabat-sahabat ansor sekecepatan jati ingkang berbahagia lan sedaya rencang-rencang Rijalul Ansor tim Aswaja Center sekecamatan Jati ingkang kula hormati. Wau sampun panjang dipun jelasake kalian sahabat santun mengenai perdu atau rukunnya wudu. Di closingan terakhir beliau menyampaikan bahwa perbedaan umat termasuk rahmat, tetapi masih perlu catatan menurut saya. Karena apa? Tidak semua perbedaan itu benar. Iya betul. Kullu khilafin ja'a mu'tabar. Illa khilafun lahu hadzun nadhari. Jadi setiap perbedaan itu tidak perlu tidak semuanya itu dipertimbangkan, diperbincangkan dan itu baik. Tetapi hanya perbedaan-perbedaan yang mana di situ bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semua perbedaan itu bagus dan kita harus menerima, tidak. Tetapi harus perbedaan-perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti halnya seperti ini. Kita sebagai warga Nahdliyin itu bermadzhab dalam fikihnya itu kan biasa ketika PKD itu disampaikan bermadzhab tadi. Ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu di situ ketika perbedaan di empat mazhab sini berarti itu adalah khilaf yang rahmah. Karena di situ ternyata fikih-fikih beliau yang bermadzhab empat ini termasuk yang muktabar. Begitu juga ketika dalam akidah kita mengikuti mazhab antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, ketika khilaf disitulah itu yang namanya rahmah. Begitu juga ketika akhlaknya, tasawufnya nanti mengikuti Imam Ghazali, ada yang mengatakan mengikuti Abu Hasan Asy'adili dan Imam Baghdad Al-Junaidi. Nah, ketika dalam lingkup yang bisa dipertanggungjawabkan, makalah di situ ikhtilaf yang membawa rahmah. Seperti itu. Ini hanya sedikit saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mashu ba'di ra'si. Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti grup di Rijalul Ansor Sekecamatan Jati itu bisa di-share ke grup-grup ranting. Itu adalah materi yang sudah saya alihkan ke bahasa Indonesia dari yang nantinya saya sampaikan.
Oleh karena itu, di sini saya akan sedikit ya istilahnya menyampaikan, kita sering mendengarkan bahwa memegang Al-Quran tanpa wudhu itu boleh. Pernah mendengar nggak? Pernah mendengar nggak? Pernah ya. Kalau yang belum pernah berarti kurang piknik. Gimana? Nah, di antara tujuannya kitab ini adalah mengkonter atau meluruskan, atau bahkan ketika memegang Al-Quran itu termasuk rahmat. Apa memegang Al-Quran tanpa wudhu itu termasuk rahmat atau bukan? Seperti itu nanti di sini bisa kita kaji. Karena apa? Tujuan kitab ini kalau kita lihat dari judulnya adalah Al-Hujjah Al-Qat'iyah fi Sihhatil Mu'taqidat wal Amaliyat An-Nahdiyah, bahwa di sini kitab ini adalah menjelaskan hujjah-hujjah yang pasti Al-Qat'iyah, yang kuat, yang benar, atau yang selamat. Itu Al-Qat'iyah. Beberapa arti Al-Qat'iyah secara bahasa dalam akidah dan tradisi yang biasa atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi di sini nanti kita harus bisa menjawab tuduhan-tuduhan kepada amalan-amalan kita yang dianggap bid'ah, yang dianggap tidak ada dasarnya. Masul Qur'ani, dan kitab ini cukup mudah untuk kita pelajari karena apa? Di sini menggunakan tanya jawab. Jadi pertama adalah pertanyaan. Al-Qur'an huwa kalamullah alladzi anzalahu fid dunya hudan linnas. Kita semua sudah tahu, sering mendengar bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan di dunia ini sebagai petunjuk. Tetapi terkadang kita sehari pun itu tidak menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walidha yajibu ala jami'il muslimi ta'zimuhu wa takrimuhu. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan Al-Quran. Wa min suwari ta'zimi wa takrimi man umasihi li ghairi tahirin, bahwa di antara bentuk penghormatan, memuliakan ataupun mengagungkan Al-Quran adalah tidak memegang Al-Quran ketika tidak dalam keadaan suci. Kalau kita sering dengar, kita sering ngaji kepada para kiai di desa kita, itu bahwa suci di sini bisa suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Di sini sawaun kana hadatan akbar au asghar. Fama dalilu alladhi yarji'u ilahi al-ulama fi hadzal hukmi asy'ari. Apa sih sebenarnya dalil yang digunakan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama aswaja, dalam kok bisa memegang Al-Quran itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Padahal sering terkadang kita menemukan bahwa tidak perlu membaca Al-Quran itu harus memiliki wudhu. Nah, karena apa? Mereka ternyata berdasar, dan ini ternyata dasar yang termasuk tadi disampaikan, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umat itu adalah rahmat. Akan tetapi kita sebagai kader Nahdlatul Ulama tidak mengikuti dasar tersebut. Ternyata dari mazhab 4 ketika memegang Al-Quran kok tanpa wudhu,
itu adalah tidak dibenarkan. Berarti di sini ketika masul Quran biwari wudin tanpa wudu itu boleh, maka di situ ternyata bukanlah khilaf yang rahmah, karena bukan dari 4 madhab yang kita anut, tetapi dari madhab Dawud Al-Zuhiri, dan bukunya itu jarang kita kenal seperti itu ya. Jadi membasuh Al-Quran, memegang, menyentuh Al-Quran tanpa wudu itu tidak ada di madhab 4 seperti itu. Nah, ulama ini berdasarkan yang pertama diambil dari surat Al-Waqi'ah ayat 79 sampai 80. Di sini la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yaitu suci dari hadas besar. Kalau kita lihat di tafsir Jalalain, suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Tuhan semesta alam. Berdasarkan ayat ini maka ulama kita, Imam Syafi'i dan generasi penerusnya, itu ayat ini adalah ayat yang mana tidak diperkenankan kita sebagai umat Islam untuk memegang Al-Quran tanpa memiliki wudu. Akan tetapi kan kita sering mendengar bahwa ada sebagian golongan di luar kita itu membolehkan memegang, menyentuh, membawa Al-Quran tanpa memiliki wudu, karena mereka beranggapan ternyata menafsirkan ayat ini berbeda, bahwa al-mutahhirun itu adalah para malaikat, para malaikat. Di sini wahunaka man qala innal ayat as-sabiqah la yumkinu al-istidlalu biha ala hurmati masil qur'ani lil muhdithin, bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa tidak mungkin ayat tersebut, berarti menolak di sini, menolak ayat la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Ayat tersebut itu tidak bisa digunakan dalil keharuman memegang, menyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas. Li'annal murad bil Quran fiha huwa alladhi fi lauhil mahfuz, karena yang dimaksud Quran di situ hunya itu adalah Quran yang ada di lauhil mahfuz. Walaisal Quran alladhi bi'aitina, bukan Quran yang di hadapan kita tadi di sini, adalah itu bukan Quran itu, seperti itu, bukan Quran yang biasa kita baca. Fayakunu tafsirul ayat, maka tafsiran ayat la yamassuhu illal mutahharun menurut mereka yang menganggap bahwa membaca Al-Quran itu boleh tanpa memiliki wudu, annalladzi yahrumu masruhu bal yastahilu masruhu huwa al-Qur'an fil lauhil mahfuz li'annal mutahhirin faqad wa hum al-malaikah hum al-qadirun ala masihi, bahwa ayat tersebut adalah memegangnya bahkan mustahil untuk memegangnya Al-Quran yang di lauhil mahfuz, karena orang-orang yang suci, karena yang bisa memegang hanyalah orang-orang yang suci, yaitu yang dimaksud ini adalah malaikat, hanya mereka yang mampu memegangnya. Wantilaqan min hadza qalu innal muhdits la yahrumu alaihi masul Quran. Berdasarkan hal ini mereka tidak mengharamkan atau tidak melarang orang yang tidak memiliki wudu
untuk memegang Al-Qur'an. Lah, di sini dijelaskan berikutnya. Untuk menolak pendapat seperti ini itu kerangka berpikirnya bagaimana? Walirati ala hadza faqad asyada Syekh Muhammad Ali As-Sobuni fi kitabihi. Syekh Ali As-Sobuni termasuk beliau juga memiliki sifat kitab tafsir utuh dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, yaitu Sohbatut Tafasir. Ini saya memiliki kitabnya, terdiri dari 3 jilid karena dulu di pondok saya memang dikaji tafsir Ali As-Sobuni ini. Nah, tapi di sini Kiai Muhyiddin Abdus Somad itu mengambil dari kitab beliau Rawa'i'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam naqlan an Ibni Taimiyah, bahwa Kiai Muhyiddin Abdus Somad itu mengutip di dalam kitabnya Ali As-Sobuni, yang mana mengutip juga dari tokoh minhum, tokoh di luar golongan kita, yaitu Ibnu Taimiyah, bahwa idza kana Allah tabaraka wa ta'ala yukhbiru anna suhufa al-mutahharatu la yamassuha illal mutahhirun fasuhuf alladhi baidina kadzalika yanbaghi alla yamassuha illa dhahir. Bahwa di sini ketika Allah memberikan kabar kepada kita bahwa mushaf yang disucikan itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dibawa, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang mutahharun, yang disucikan. Fasuhuf alladhi bi'idina kadzalik, maka mushaf yang ada di hadapan kita, pengertian mushaf begini. Pengertian mushaf adalah setiap apa-apa yang tertulis ayat Al-Qur'an atau sebagian ayat Al-Qur'an tetapi memiliki tujuan untuk kita baca, maka itu dinamakan mushaf. Ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim di suatu kertas, tetapi tujuannya untuk atau di dinding untuk kita baca, maka itu termasuk mushaf. Begitu juga di sini ketika kita maka di dunia kita harus kita juga harus memegang Al-Qur'an dengan memiliki wudu. Min hurmati masil mushafi asyarifi biduni taharatin. Wa huwa ma ittafaqu alaihi al-fuqaha min hurmati masil mushafi asyarifi biduni taharatin. Di sini bahwa ulama sepakat, ini Ibnu Taimiyah, bahwa ulama sepakat bahwa yang harus kita ikuti adalah pendapat yang mana membawa Al-Qur'an, memegang ataupun menyentuh Al-Qur'an itu dalam keadaan membasuh. Ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar bin Muhammad, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengirim surat kepada warga Yaman bahwa untuk tidak memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci, yaitu suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Dari sini kita menyimpulkan bahwa ketika kita menemukan pendapat bahwa memegang Al-Qur'an tanpa memiliki wudu itu diperbolehkan, di situ bukan ikhtilafu ummati rahmatun, karena dari 4 madhab itu tidak membolehkan. Mungkin itu untuk masalah mas'ul ajnabiyah, nanti jenengan bisa baca di yang saya alih bahasakan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.